Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafar Nataki, NIM 2314011055 dari kelas Kom A. Di video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Bapak Ade Chandra dengan topik pembahasan tentang generatif artificial intelligence atau AI dalam dunia akademisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu generatif AI, pengaruh dan penggunaannya di dunia akademik, dampak positif serta negatif, juga menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memitigasi dampak negatif dari penggunaan generatif AI ini. Oke, baik. Jadi pertama-tama kita harus tahu apa itu generatif AI. Kutip dari jurnal Proses Adopsi Teknologi Generatif Artificial Intelligence dalam Dunia Pendidikan oleh Bapak Sidik Sugiono pada tahun 2024, pada tahun 2022 muncul sebuah inovasi terbaru dalam cabang ilmu kecerdasan buatan atau AI, yaitu generatif AI dengan ChatGPT dari OpenAI sebagai pionirnya. Generatif AI merujuk pada jenis AI yang dapat menghasilkan teks dan konten kreatif seperti musik ataupun gambar, sebagaimana yang dilakukan oleh manusia dengan mengonsolidasi data dari berbagai sumber untuk dianalisis. Berbeda dengan AI yang hanya mengukurasi konten dari berbagai laman atau memodifikasi gambar yang sudah ada, generatif AI ini mampu memproduksi konten yang benar-benar baru. Teknologi ini mengandalkan beragam data yang tersedia di situs website, percakapan di media sosial, dan konten media daring lainnya. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar yang benar-benar real atau unik dari si yang dibuat oleh generatif AI. Lalu, bagaimana sih pengaruh dan penggunaan generatif AI itu ke dunia pendidikan? Nah, saat ini itu masyarakat tuh mulai tertarik untuk mencoba bahkan memanfaatkan teknologi generatif AI untuk membantu memecahkan berbagai masalah. Salah satu contohnya adalah ChatGPT. Teknologi generatif AI berbasis teks yang mencapai 100 juta pengguna aktif pada tahun 2023, atau hanya 2 bulan setelah diluncurkan pada November 2022. Dikutip dari Department for Education, teknologi generatif AI kini juga mulai merambah ke dunia pendidikan. Berdasarkan laporan survei dari pemerintahan Inggris terhadap 567 responden dari berbagai negara, teknologi ini telah digunakan untuk berbagai tujuan edukasi, seperti pembuatan bahan ajar, penyusunan kurikulum, mendukung tugas administratif, mengajarkan materi dan literasi AI, serta mendukung kegiatan riset yang dilakukannya. Lalu survei dari intelijen pada tahun 2023 terhadap 1.223 mahasiswa tingkat sarjana dan pasca sarjana berusia 18 sampai 30 tahun menunjukkan bahwa 30% dari mereka menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan pekerjaan sekolah dalam setahun terakhir, dan 75% dari sampel tersebut merekomendasikan ChatGPT kepada mahasiswa lain. Hasil survei dari Best College pada tahun 2023 juga mengungkapkan bahwa dari 1.000 mahasiswa tingkat sarjana dan pasca sarjana, yang mana 53% menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Hal ini harus menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan agar pemanfaatan teknologi ini dapat diarahkan untuk mendukung proses belajar secara positif. Dampak positif tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 3 aspek besar, yakni kemudahan aksesibilitas, pengalaman belajar terpersonalisasi, serta efektivitas dan efisiensi. Yang pertama adalah aksesibilitas.
aksesibilitas terhadap informasi menjadi salah satu potensi yang patut dipertimbangkan. Perkembangan teknologi generatif AI saat ini juga mendukung konsep pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning karena dapat menyediakan materi secara mudah, cepat, interaktif, dan personal. Kemudahan akses dan luasnya informasi tentu harus menjadi manfaat yang seharusnya digunakan untuk memperluas pengetahuan seseorang. Untuk dampak positif yang kedua adalah pengalaman belajar yang terpersonalisasi. Jadi pembelajaran yang terpersonalisasi memungkinkan peserta didik dapat mendapatkan umpan balik yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Untuk dampak positif yang ketiga yaitu adalah efektivitas dan efisiensi. Itu merupakan potensi utama yang dapat dimanfaatkan dari generatif AI untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna secara tepat. Seperti teknologi lainnya, si generatif AI ini memberikan kemudahan dan dapat menggantikan beberapa tugas repetitif atau tugas yang memiliki sedikit makna bagi manusia. Nah, berikutnya adalah dampak negatif dari penggunaan AI. Kalau tadi kan ada dampak positifnya. Jadi dampak negatif ini akan bakal berkaitan dengan si dampak positifnya. Kalau tadi kan ada dampak positifnya kemudahan aksesibilitas yang pertama. Jadi kalau misalnya ada kemudahan aksesibilitas ini juga itu berpotensi untuk menurunkan kualitas pembelajaran bagi penggunanya. Jadi kecanggihan generatif AI dalam menyediakan informasi dapat membuat seseorang menjadi terlalu bergantung dan kurang memperhatikan validitas informasi yang diberikan. Untuk dampak yang kedua, itu dari segi pengalaman belajar terpersonalisasi. Jadi teknologi ini juga menghadirkan risiko berupa lemahnya solidaritas di antara peserta didik. Penggunaan model yang sama dalam menyusun informasi membuat seseorang lebih sering terpapar pada jenis informasi yang serupa dalam jangka waktu yang lama, sehingga mempersempit perspektif belajar. Nah, untuk dampak negatif yang ketiga berikutnya yaitu berkaitan dengan efisiensi. Jadi peningkatan otomatisasi dapat membuat kehidupan lebih nyaman, tetapi juga berisiko menghilangkan nilai dan keterampilan yang mendasar bagi perkembangan manusia. Jadi terdapat tiga nilai dasar yang perlu dipertimbangkan oleh para pelaku di sektor pendidikan sebelum mengadopsi generatif AI, yaitu mulai dari etika penggunaan, privasi, dan keamanan data. Bagaimana cara berpikir kritis. Yang pertama yaitu etika penggunaan atau etika pengguna. Etika pengguna diperlukan dalam pengadopsian generatif AI di dunia pendidikan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi tersebut. Lalu yang kedua itu privasi dan keamanan data. Pada dasarnya, teknologi generatif AI memiliki risiko terhadap penggunaan data pribadi seseorang tanpa pengetahuan penggunanya. Para pengguna teknologi AI perlu memahami persyaratan yang mereka setujui saat menggunakan teknologi tersebut. Dan yang terakhir, itu adalah berpikir kritis. Penelitian yang dilakukan oleh Grassini yang dikutip pada jurnal sebelumnya menjelaskan bahwa generatif AI seringkali menghasilkan data yang tidak teratur, sehingga banyak laporan yang mengungkapkan ketidakteraturan informasi tersebut. Sementara itu, penelitian oleh Lidley yang mengungkapkan bahwa penggunaan ChatGPT tidak memerlukan kompetensi teknologi yang sangat tinggi, tetapi memerlukan cara berpikir kritis dari penggunaannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari teknologi tersebut. Nah, untuk sebagai kesimpulan, proses adopsi teknologi generatif AI tentunya menghadapi dilema yang signifikan. Teknologi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, tapi juga menimbulkan risiko praktis yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai dasar pendidikan. Selain itu, terdapat tantangan dalam penggunaan teknologi ini secara benar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.